Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi membahas mengenai adanya pertanyaan-pertanyaan saudara kita di bawah kolom komentar ya. Karena ada masuk lagi ini, ada beberapa pertanyaan masuk saudaraku ya, tapi saya sempat angkat dulu ini yang belum saya sempat angkat, mohon maaf ya. Nanti lain kali saya kupas insya Allah kalau ada waktu luang ya. Jadi tolong ditonton videonya sampai full supaya ada pelajaran kita bisa petik. Namun sedikit tapi itu bermanfaat ya, itu akan jadi besar ujung-ujungnya daripada kita mengambil langsung banyak tapi tidak bisa tersimpan ya. Jadi oke lah saudaraku, saya akan membahas ini mengenai pertanyaan saudara kita. Ada pertanyaannya, dia menanyakan mengenai di dalam ruangan RBW. Saya ulang ya, dia menanyakan saudara-saudara kita ini mengenai adanya di dalam ruangan RBW. Dia punya bangunan berukuran panjang 80 meter LMB-nya ya. Ukuran bangunan dia punya 4x7. Wah, ini mepet juga ini. Kurang lebih yang kemarin-kemarin yang saya bahas itu 8 kali 6. Sedangkan ini dia punya ukuran bangunan, bangunannya ya 4x7. Ini mepet lagi. Ini 2 lantai juga ya, 2 lantai. Jadi ukuran LMB-nya dia tanyakan ya. Jadi saya membahas ini mengenai LMB. LMB itu berarti di atas lubang masuknya burung, keluar masuk. LMB lubang masuknya burung. Itu panjangnya 80 cm. Kalau lebar 14 cm. Ini saya catat saudaraku ya, ini di bawah ini. Ini saya catat ini di bawah. Jadi ini saya mau perjelaskan saudaraku ya. Ini teman-teman kita. Supaya lebih perdetail saya akan membahas mengenai ini ukuran panjang kali lebar, ukuran LMB. Jadi oke saudaraku, terima kasih banyak ini saudara ini yang ada pertanyaannya, karena memang saya sudah mengatakan di bawah kolom komentar, tolong tunggu konten tutorial saya, istilahnya video saya akan tayang ya. Jadi kalau kita membahas mengenai adanya LMB itu berarti lubang masuknya burung di atas, paling atas. Itu bahasanya ada mengatakan pos, ada mengatakan monyet-monyetnya, ada mengatakan apa ya, yang jelasnya banyak bahasanya itu lubang masuknya itu kan dia kan segi 4 saudara, segi 4 itu masuknya burung. Ada di situ dipasang biasa apa ya, salon pemanggil ya. Jadi ukuran yang paling bagus kita ambil saudara-saudaraku, kalau bangunan itu 4x7, diusahakan ini panjangnya diperkecil. Ini ke 80 ya saudaraku ya, 80. Jadi diusahakan panjangnya diperkecil. Kalau lebar ditambah. Ini kan 14 saudara ya, 14. Jadi kita ambil itu ukuran yang panjang itu 70 kurang 10 cm atau 65. Ya, antara 65 dan 70, karena ini 80 saudaraku ya, ini 80 ya. Ini saya dekatkan saudaraku, ini 80 dia punya. Jadi dikurangi itu kurang lebih 15 cm atau 20 cm. Berarti saya ulang ya, saudara harus mengambil ukuran 60 atau 65 itu panjang. Kalau lebar kurangi juga, tambah, bukan dikurangi, karena ini 14 terlalu kecil, terlalu mepet. Nah, kita perbesar sedikit. Ukuran ini yang 14 lebar kita ambil 25 cm. 25 cm saudaraku ya, karena ini 14 cm, ini lebarnya. Jadi kalau 25 cm kita nambah itu 11 cm. Berarti 25 lebar, panjang itu
60 atau 65, antara itu kita ambil. Ya, jadi sudah jelas saudaraku ya. Nah, jadi oke lah, saya lanjut. Ini pertanyaan saudara kita ini, saya masih lanjut. Itu di LMB ya saudaraku ya. Kalau ruangan itu 4x7 itu ruangan itu kecil. Apalagi 2 lantai. Karena yang biasanya itu kalau 2 lantai itu ukuran 4x7 atau 5x7 itu kecil. Jadi jangan kita mengadakan lagi piling yang pernah saya jelaskan. Jangan mengadakan piling di dalam ruangan RBW atau bahasanya sekat. Karena kalau kita mengadakan piling atau sekat, langsung itu burung cepat mentok di dalam. Apalagi ruang kecil, 4 meter itu saudaraku, itu ukuran kamar juga sama seperti kemarin. Ya, 4x4 berarti ini lebih dari 3 meter. Kalau kamar itu kebanyakan itu 3x3, 4x4. Itu ukuran kamar rumah pribadi. Ada juga yang ambil 3x3. Jadi kita nambah saudaraku ya, tolong ya dirubah LMB-nya ya. Itu pesan saya dari penjelajah 75 ya. Itu dirubah lebarnya, karena ini lebar 14. Kita nambah saudaraku. 25 kita ambil. Jadi sudah paham ya? Nah, itu ukuran kecil. Beda kalau ukuran itu 10 ke atas dia punya panjang bangunan. Umpamanya ini 4x15, tidak jadi masalah ukurannya ini. Ini ukuran panjangnya ini 80, tidak jadi masalah. Tetapi ini ruangan mepet 4x8. Maksud saya 80x14. Jadi kalau ada burung masuk itu langsung terjun masuk, tidak lama itu langsung mentok sampai di ujung. Begitupun juga cahaya. Jadi diusahakan itu cahaya dibendung saudaraku ya. Permantap ini bagian ventilasi cahayanya dari dinding, dari pipa masuk. Begitupun juga LMB-nya diusahakan kita piling di situ sedikit aja. Jadi itu yang cahaya masuk dari lubang diusahakan itu dipiling itu di depan lubang, supaya itu burung kalau masuk dia tidak langsung, dia belok dulu apakah kiri atau kanan. Jadi kita piling tengah, ya. Jadi sudah paham saudara ya, kita piling tengah. Ini pilingnya ini piling full, jangan piling gantung dari plug ke bawah, full. Kan ada biasa orang piling itu setengah, hanya di atas, tidak sampai ke bawah. Biasa juga ada dari bawah ke atas, tidak sampai di plug. Jadi diusahakan kita piling ini karena ini mepet 4x7 saudaraku ya. Memang kebanyakan saya lihat itu bangunan-bangunan yang di luar sana di lapangan itu banyak kecil-kecil. Ya, mungkin faktor adanya dana. Ya, saya maklum juga saudaraku ya, karena kita itu istilahnya ngikuti dana. Ya, saya maklum, siapa tahu kalau ini yang bisa berhasil, bisa nanti kita bangun yang besar-besar saudaraku ya. Ya, saya doakan mudah-mudahan saudara kita bisa berhasil, bisa bangun yang lebih besar. Kalau hasilnya ini bisa mumpuni, ya, bisa banyak, bisa meledak. Nah, jadi itu LMB-nya sudah jelas saudaraku ya, kita tambah. Jadi ukuran kita ambil itu 60 kali 25. Panjang 60, lebar 25. Itu lubang masuknya burung walet. Jadi sudah paham saudaraku ya? Ya, oke. Sekarang saya lari masuk ke dalam. Jadi kalau bagian di dalam itu yang saya bahas tadi mengenai dinding, diusahakan itu ventilasinya diremangkan, digelapkan, jangan terang. Karena itu pantulan cahaya matahari itu terang masuk kalau panas. Sedangkan ruangan hanya 4 lebar, 7 panjang. 4x7. Jadi sudah paham saudaraku apa yang saya maksud? Nah, itu yang kalau ada pipa ya, kan kebanyakan itu ventilasi pipa yang digunakan di LMB
Itu ada elbow di dalam. L. Itu L, elbow. Berarti itu elbow kita potongkan lagi pipa kurang lebih 40 atau 45, bisa juga 50. Nah, jangan gunakan pipa warna putih. Karena itu nampak cahaya remang di situ di pipa, apalagi kalau pipa tipis. Jadi kita gunakan pipa warna abu-abu. Tidak apa-apa pipa putih kita gunakan, asalkan itu pipa kita cat warna hitam supaya gelap, atau kita pilox. Tetapi kalau sudah dipilos itu warna putih, jangan langsung dikasih masuk karena hawa aroma baunya itu pilos tajam, nanti hilang baunya. Kalau seumpamanya ada pipa, dia punya pipa itu warna putih, ya diusahakan dirubah warnanya itu warna putih yang pipa paralon, yang disambung nanti itu ke elbow, dari elbow ke bawah. Itu menghindari cahaya terang masuk di dalam ruangan RBW, agar supaya walegnya itu bisa betah, bisa bertahan lama, bisa beradaptasi, berkoloni, berkembang biak, dan akan bikin polesan, dan polesan itu akan dikasih jadi sarang, bisa meletakkan telurnya. Dan pesan saya saudaraku, jangan gunakan sarang imitasi. Model apapun sarang imitasi, jangan sekali-kali gunakan sarang imitasi untuk memancing burung. Usahakan kita itu alamikan, asli. Jadi kalau waleg itu sudah beradaptasi di dalam, dia nyaman, enak, adem, betah, dia bikin sarang, cetak sarang asli. Karena ada 3 keuntungan kalau saudara tidak menggunakan sarang imitasi. Saya jelaskan ya, ini bagian dalam saudara ya. Yang pertama, kalau kita tidak menggunakan sarang imitasi, waleg itu bikin sarang asli. Karena apabila dia mau bertelur, waleg sudah tahu waktu bertelurnya. Jadi jauh sebelum itu dia mau bertelur, pasti dia bikin sarang. Waleg tahu. Tidak mungkin waleg bertelur tanpa sarang. Tetapi kalau ada sarang imitasi, bermasa bodoh itu waleg. Paham saudaraku ya? Ini yang saya jelaskan. Bermasa bodoh. Kenapa saya mengatakan bermasa bodoh? Waleg langsung bertelur, dia keluarkan air liur hanya di pinggir. Kalau di pinggir itu hanya kecil, sedikit saja. Berarti itu masuk sarang kakian. Sarang kakian sekarang harganya itu hanya 3.500.000 sampai 4 juta. Tetapi kalau bikin sarang asli utuh, apalagi kalau mangkok, itu lebih 10 juta. Coba antara harga kakian dan harga mangkok itu beda 8 juta 1 kilo. Coba saudaraku ya. Jadi paham? Itu satu. Ini tadi kan ada 3, tadi itu saya perjelas. 1. Yang kedua, kita ada keuntungan 2 di sini. Yang pertama, ada sarang kita bisa petik. Kalau anak sudah lolos telur, langsung netas, anak sudah terbang, lolos anak, kita dapat juga hasil. Ya. Kalau menggunakan sarang imitasi, lolos anak, tidak ada sarang kita ambil. 2. Yang 3, populasi, koloni. Itu kalau sarang asli dibikin di dalam, dicetak waleg itu sarang, itu memancing juga burung dari luar. Kalau banyak-banyak sarang asli di dalam, jadi bukan sarang imitasi. Coba 3 keuntungan saudara. Tapi kalau kita menggunakan sarang imitasi hanya 2, hilang 1. Kenapa saya mengatakan hanya 2? Waleg bisa bertelur sampai terbang anak, tapi tidak ada sarang kita ambil. Hanya sarang kakian. Nah itu. Makanya saya jelaskan saudaraku, diusahakan kita punya burung itu jangan kita ngajari bikin sarang palsu. Jangan, maksud saya ulang ya, jangan kita ngajari burung pasang sarang imitasi di dalam, karena burung itu kebiasaan nanti bersarang di sarang imitasi. Kalau waleg mau bertelur saudara itu, pasti dia bikin sarang. Ada bahasa saudaraku di teman-teman kita di lapangan, tapi mohon maaf karena itu beda-beda pemahaman kita. Saya tidak bisa juga salahkan teman-teman kita, bagi yang baik konsultan, baik perancang atau desain,
yang mendesain toh, yang merancang bangunan-bangunan kita punya saudara. Saya tidak salahkan. Porsi saya hanya itu yang saya kasih keluar, yang saya gunakan sehari-hari saya di lapangan, begitupun juga di bangunan pribadi saya. Jadi saudara-saudara itu harus betul-betul memahami, harus betul-betul mencerna dengan baik supaya paham apa keunggulan dan apa kekurangan itu sarang imitasi, istilahnya sarang palsu. Saudara-saudara kita, oke saya ulangi ya, itu tadi. Banyak teman-teman kita, kalau kita menggunakan sarang asli itu cepat populasi. Kebalikannya bagi saya, saudaraku. Walek itu, biar, kan ada sesudah tanya saudaraku, kalau bahasa sarang palsu, sarang imitasi populasi, banyak bangunan yang saya rehab, saya pugar, saya lepaskan semua sarang imitasi di sirip. Karena tidak ada guna. Seandainya bahasa sarang imitasi cepat populasi atau koloni, itu sudah banyak semua yang pernah saya tangani, yang pernah saya rehab, yang banyak sarang imitasi dalam itu. Kenapa tidak ada itu populasinya? Dan ada lagi yang tinggal di situ bikin sarang, justru tidak ada sarang bagus kita mau ambil. Sarang yang kakian, bukan sarang utuh. Jadi kita itu hanya kecewa. Karena kemarin-kemarin saya jelaskan, coba telusuri konten tutorial saya yang kemarin-kemarin, yang video saya itu, ada saya jelaskan itu, ada 4 bangunan saya rehab itu, saudaraku, itu 4, yang satu bapak itu dia punya anak 3, dia bangunkan semua walek, itu saya rehab semua, dia punya bangunan kan sudah menjelang 3 tahun, tidak ada walek, tapi gitu-gitu. Seandainya bahasa sarang imitasi, sudah banyak itu populasinya. Ya saudaraku ya, jadi paham maksud saya saudaraku ya, itu mengenai sarang imitasi. Tetapi biasa memang ada menggunakan itu bagi pemula, yang sarang gabus putih, gabus tropon, itu tidak salah ya. Ada juga menggunakan itu sarang imitasi yang dibeli di toko, ada itu yang berbentuk setengah bundaran, yang model sarang mangkok, ada yang warna putih, ada gabus di atasnya itu, ada itu. Nah, jadi terserah dari saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku di luar sana. Kita mau gunakan sarang imitasi, saya tidak larang. Kita tidak menggunakan sarang imitasi pun juga saya tidak larang. Tergantung yang jelasnya saya akan kasih keluar apa yang saya alami. Nah, itu ya. Jadi oke lah, itu tadi bahasa saya tadi mengenai sarang imitasi. Jadi sekarang saya kembali ke itu tadi. Jadi saudara-saudara tadi itu kalau sudah mengambil alih yang bagian dinding, yang tadi itu dari elbow, karena itu pipa di dinding, ventilasi angin, kan ada pipa itu, langsung kita sambung elbow kita potongkan lagi pipa, kita sambung lagi, pasangkan lagi di elbow itu supaya remang. Dan gunakan pipa abu-abu. Jangan putih, karena tetap ada pantulan di situ, di putih agak terang. Jadi diusahakan itu saudaraku ya. Nah, itu. Kan ini ukurannya 4x8, 4x7. Mepet, 2 lantai saudaraku. Mengenai itu ukuran RBW-nya itu tidak jadi masalah ya. Mau diapa kalau begitu sampai gitu kita punya dana, tidak bisa juga dipaksakan saudaraku. Tetapi optimalkan bagian di dalam. Optimalkan bagian di dalam yang keinginan walek, dan yang tidak diinginkan walek hindari. Jangan yang hanya yang kita menginginkan tapi walek belum tentu dia suka. Paling kita mengatakan, oh bagus kalau kita pasang ini. Alangkah baiknya kalau saya usahakan pasang semacam ini, parfum ini seumpamanya. Ya, saya pancing kotoran walek dari luar, saya itu ambilkan di baskom, baru saya saya bahasanya teman-teman kita itu ambilkan air sedikit baru diaduk, seperti kalau orang bikin gula merah baru dicetkan itu dinding, istilahnya itu ya. Nah, tergantung dari saudara. Tapi pesan saya saudaraku ya,
Kalau di dalam ruangan RBW ukuran 4x7 diusahakan jangan sering kali masuk. Jangan kita berulang-ulang masuk. Yang penting bagian di dalam sudah optimal semua. Ini kan 2 lantai saudaraku. Jadi mohon maaf saya tidak tahu ini. Oh iya, tadi saya lupa. India punya dinding batako. Ini batako saya tidak tahu saudaraku, karena batako juga ada banyak macam. Apakah batako ringan atau batako cetak? Harus perjelas ya. Jadi saudara kita yang mau berkomentar di bawah kolom komentar, mumpung saya minta untuk menjelaskan saudaraku karena demi saudara. Saya meminta gitu supaya enak saya jelaskan untuk saudara kita di luar sana. Dan itu yang tidak berkomentar bisa mendengar apa yang saya paparkan. Makanya selalu saya katakan tonton video saya, karena lebih menjauh itu lebih seru. Dia batako, makanya saya katakan apa dia batako ringan atau batako cetak. Kalau batako ringan itu agak membendung hawa panas, tetapi kalau batako cetak, semen dan pasir itu panas hawanya saudaraku ya, agak panas itu. Beda kalau batako ringan yang kayak kapur itu kan batako ringan ukurannya itu 80 kali 20 kali 10, panjang kali lebar kali ketinggian, ketebalan. Maksud saya panjangnya itu batako ringan 80, lebar 20, tebal 10. Kalau tidak salah ya, itu batako ringan. Kan sering saya juga gunakan di bagian lapangan, karena biasa yang punya bangunan dia permintaannya batako ringan. Karena saya itu kalau saya menangani bangunan saudaraku, saya menender bangunan itu hanya 2 yang saya gunakan, batako ringan dan batu merah. Nah, kan banyak itu teman-teman kita itu menggunakan itu, ada yang menggunakan batako ringan, ada menggunakan batu merah, batu bata maksud saya, ada yang menggunakan batako cetak yang semen dan pasir, ada juga langsung dicor itu dinding. Jadi setiap 1 meter dicor semua, baru kering lagi ditambah lagi dicor. Oh, lebih panas itu. Ada saya rehab itu saudaraku, tidak usah saya sebut namanya dan daerahnya. Itu pinggir sawah, saya rehab itu. Itu sudah mengeluju orangnya itu hampir 3 tahun tidak ada sama sekali. Saya rehab, tapi alhamdulillah sekarang saya sudah biasa beli sarangnya. Itu cor, dindingnya cor semua sampai di atas. Itu ada 4 lantai. Ukurannya itu dia punya bangunan 5 kali 15. Dia gunakan itu ruangan terjun. Panas di dalam saudaraku. Dan itu yang paling rumitnya itu tidak tahu ya siapa yang tangani itu saudara. Siapa konsultannya itu. Makanya waktu saya masuk saya sempat waduh, dia bayar itu saudaraku, itu konsultannya itu 275 juta dia bayar itu, mengeluh orangnya itu pedagang telur yang punya bangunan. Nah, itu waktu ada teman yang kasih kenal, saya disuruh pergi lihat. Alhamdulillah sekarang saudaraku sudah berapa kali saya beli sarangnya. Ini saya rehab ini, istilahnya bangunan gagal. Saya rehab bagian di dalam. Itu bangunan saya tidak robah, itu bangunan, hanya bagian dalam itu saya rancang. Semua saya datangkan itu yang keinginannya wale. Alhamdulillah sudah berapa kali panen. Dan dia panennya itu panennya 1 bulan, kadang dia masuk 1,5 bulan itu panennya. Jadi tidak usah saya sebut namanya dan daerahnya. Itu banyak saudara, banyak macam alhamdulillah banyak itu bangunan yang bermodel-model di luar sana itu yang saya tangani. Banyak macam, mana bangunan kayu, lantainya kayu, banyak itu saudaraku ya. Jadi oke lah, lanjut dari itu tadi. Jadi itu tadi saudaraku, setelah kita sudah mencek bagian dinding sudah bagus, kita lakukan ya apa yang saya katakan tadi itu, lakukan itu supaya itu di dalam ruangan RBW gelap ya, gelap. Nah, kita kontrol bagian kolamnya kalau menggunakan kolam ya.
diusahakan itu, dioptimalkan itu kelembaban. Kelembaban yang paling bagus itu saudaraku ya, kita ambil standar itu 86, 87, 88, mohon maaf saya ulangi, salah. 97, 98, 90 sampai 95% itu kelembaban hawa dingin di dalam ruangan RBW yang disukai Walek selama 24 jam siang malam. Kalau suhu itu sekitar 30 Celcius. 30 Celcius itu ukuran suhu udara. Jadi diusahakan antara suhu udara, saya ulang ya, diusahakan gimana caranya suhu udara yang dari luar masuk di dalam ruangan RBW dan kelembaban bisa menyatu. Jadi Walek itu seakan-akan dia itu seakan-akan perasaannya di dalam goa. Itu yang kita gunakan supaya Waleknya bisa beradaptasi dengan nyaman, cepat. Ya, dan dia bisa menarik burung luar. Istilahnya burung yang tidak punya kandang, burung liar. Dia masuk main, akhirnya dia suka di dalam, dia bisa betah di dalam. Karena dia berkeloni itu, selalu saya jelaskan ini saudaraku. Burung liar itu kalau dia masuk itu cepat. Karena banyak dia sama. Kapan dia tinggal satu, temannya semua akan tinggal. Kebalikannya. Tetapi kalau kapan dia pergi satu, ngikut semua itu. Itu burung liar. Maksudnya itu burung liar, burung yang tidak punya rumahan. Yang bermalam di luar, tidak punya kandang, itu yang kita usahakan tarik. Tetapi kalau bagian di dalamnya itu lebih bagus lagi, itu double. Dia berkeloni di dalam Walek, populasinya bagus, perkembang biak dan bisa membetahkan burung liar masuk di dalam. Berarti double. Makanya biasa banyak teman-teman itu cepat itu banyak Waleknya baru 1 tahun, 1,5 tahun langsung banyak sarang di dalam. Karena adanya tadi itu burung liar. Kalau burung kandang itu lambat itu, paling itu pertama itu kalau kita pengecetan itu berapa saja burung kita dapat. Burung liar itu cepat masuk. Burung liar itu yang berkeloni. Nah, itu. Dan itu akan burung liar nanti itu yang kalau sudah tinggal itu yang akan bersarang. Jadi gimana caranya burung liar itu bisa kita jinakkan? Maksud saya cara menjinakkan burung liar itu optimalkan bagian di dalam ruangan RBW-nya. Nah itulah maksud saya, jangan selalu diganggu, jangan selalu kita masuk. Seperti seakan-akan kita sebagai Walek itu keluar masuk, kita juga mau keluar masuk. Buat apa sih mau diambil di dalam kalau tidak ada keperluan? Yang penting sudah optimal di dalam. Makanya selalu saya mengatakan, selalu saya angkat ini, kalau sudah optimal semua di dalam, baru kita keluar. Jangan sampai kita umpamanya kerja ini, umpamanya kolannya, selesai kolannya, keluar, besok lagi, ada lagi mau pelingnya mau dikerja, besok lagi keluar, masuk lagi besok paginya, anunya lagi dikerja. Kalau perlu itu laksanakan itu sekaligus, ya. Jadi paham maksud saya saudaraku ya. Makanya konten saya itu panjang-panjang saudaraku, karena kalau penjelasannya itu harus betul-betul mendetail, perjelas. Nah. Jadi terus dari itu tadi, selesai semua tadi itu saudaraku ya, itu bagian Twitter. Kita periksa bagian dalam Twitter. Kalau bagian di dalam Twitter saudaraku ya tidak usah terlalu banyak. Kalau 4x7 kan di atasnya sedikit ukuran kamar itu. Ukuran kamar, istilahnya ukuran rumah pribadi yang kita tinggali. Sedikit itu. Ya. Nah, itu bagian suara panggil di luar. Suara panggil narek, istilahnya tarik, suara inap. Optimalkan itu 3. Tetapi kalau tidak menggunakan suara tarik tidak jadi masalah. Karena saya itu saudaraku, saya tidak pernah menggunakan suara tarik. Saya menggunakan hanya 2 suara, suara panggil dan suara inap. Suara atau bahasanya suara luar dan suara dalam. Hanya 2 selalu saya gunakan. Sampai saat ini saya di dunia Walek kurang lebih 20 tahun. Saya tidak pernah menggunakan suara tarik. Dan itu yang saya tangani, saya tidak pernah memasang suara tarik. Alhamdulillah saudaraku ya, yang pernah saya tangani itu, tidak usah lagi sebut saudaranya saudaraku ya dan namanya. Itu sudah bangunannya sudah 3 berdiri sekarang. Hasil tadi yang saya tangani ini
Ini rumah pribadi juga saudaraku. Saya rancang bagian di atas. Sekarang panennya 1 bulan, karena dia panen per 1 bulan itu 4 kilo lebih, kurang lebih. Berarti dia sudah ambil sarang kurang lebih hampir 40 juta per 1 bulan. Coba. Nah, itu hasilnya dia kumpul, dia bangun lagi walek. Oh, lebih besar lagi tuh yang dia bangun di belakangnya. Ada 2 itu dia bangun dikasih berdiri di belakangnya. Jadi sudah 3 dia punya bangunan. Coba saudaraku ya. Saya tidak pernah menggunakan suara tarik itu saudaraku. Tidak pernah menggunakan suara tarik. Saya tidak pernah memasang sarang imitasi. Kenapa banyak burungnya? Hanya pesan saya selalu dimasuki ya Pak ya. Itu kesian juga itu teman saudara kita itu, dia itu saudara kita itu ya kena juga cobaan. Nah, karena ada sangkutan itu pengambilan uang di bank itu sampai dia itu pusing. Dia pedagang telur. Tapi alhamdulillah asbab itu waliknya berhasil, semua tertutupi dan alhamdulillah sudah dia nikmati hasilnya. Ya. Tidak usah terlalu panjang lebar saya kupas mengenai itu, banyak sekali saudaraku. Banyak. Nah, makanya kalau ada yang mau bertanya itu silakan. Nanti saya kupas, saya kasih panduan, saya kasih arahan yang mana yang kita harus lewati, yang mana kita harus hindari. Nah, begitupun juga waktu. Nah, itu waktunya kita masuk. Jangan asal masuk di dalam ruangan RBW karena ada waktunya itu walik istirahat. Kalau kita panen semua saya sudah kupas mengenai itu. Kalau kita panen nonaktifkan itu suara panggil demi keamanannya walek. Nah itu tidak usah saya jelaskan juga semua. Jadi kalau saudaraku itu ada yang mau bertanya, silakan saudara kita itu siapapun itu dimanapun silakan tulis di bawah kolom komentar. Nanti saya perjelaskan secara mendetail. Yang penting berbau dunia walek. Karena semua saya rangkum saudaraku, mulai dari bangunannya, rancangannya, walek dan isinya di dalam. Begitupun juga sarang, semua saya rangkum yang jelasnya berbau dengan walek. Karena saya itu membahas mengenai tutorial ini ya, perwaletan. Nah, karena saya juga petani walek saudaraku, ada berapa bangunan? Tidak usah saya sebut saudaraku ya. Nah, jadi itu pesan saya saudaraku, disyukuri apa yang kita diberikan kepada Yang Maha Pencipta. Disyukuri saudaraku ya, kita harus berusaha, berpacu. Jangan setengah-setengah saudaraku, yang penting rajin. Kalau rajin ikuti konten saya, pasti terbuka itu pola pikir kita saudara. Terbuka. Kenapa saya mengatakan terbuka? Banyak contoh-contoh yang sudah berhasil saya gambarkan sama saudara-saudara. Dan banyak contoh-contoh yang gagal itu saya rehab berhasil, saya kasih keluar. Pasti ada namanya motivasi saudara itu. Wah, gimana supaya saya juga bisa berhasil seperti saudara yang sudah ditangani penjelajah 75. Ya. Jadi, itu pesan saya, tapi banyak juga hater, istilahnya banyak mau menjelek-jelekan. Saya terima itu. Makanya kemarin-kemarin saya mengatakan kalau memang tidak ini, ya, saja maklumi. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Itu bahasa saya selalu. Ya, tidak ada manusia sempurna saudaraku. Tidak ada manusia hidup kekal. Mau kemana kita? Kita dari situ dan kembali ke situ. Asalnya dari situ. Ya walau alam saudara-saudara ya. Kita itu memang tugas kita itu saling memberikan namanya ilmu kepada saudara saya. Jadi tolong saudaraku kalau ada yang menanyakan, tulis di bawah kolom komentar ya. Jangan sungkan-sungkan. Yang belum saya angkat itu pertanyaannya, kalau sudah terlewati, kalau sudah jauh, tolong dikomentari kembali. Tidak susah itu saudaraku. Jangan dijadikan beban pikiran. Gampang kok. Bang, minta tolong saya bang. Coba jelaskan ini mengenai walek, mengenai sarang, mengenai ukuran bangunan, mengenai harga sarang, mengenai ukuran berapa yang bagus, lubang masuknya, kelembabannya, suhunya, ventilasinya, jaraknya, banyak yang jelasnya berbau walek. Aduh, ini banyak saya saudaraku ya, yang maaf saya ini orangnya saya gini saudaraku ya, saya itu santai saja ya. Jadi gimana caranya supaya saudara saya di luar sana bisa memahami apa yang saya maksud, yang saya paparkan, yang saya buka lebar. Nah, jadi enak kita saudara kita terima karena semua itu yang saya keluar itu yang saya rasakan, itu yang saya rasakan. Jadi yang rasakan itu langsung dia ngomong sama saudara kita. Nah,
bukan bahasanya kita itu menciplak. Tidak. Langsung saya kasih keluar apa yang saya rasakan dan selama perjuangan saya di Waleg. Saya juga pernah namanya mengeluh, saudaraku. Saya juga pernah menderita. Saudara ya, ini tidak lama lagi nih, mungkin besok mungkin teman-teman karyawan saya masuk lagi buka saran. Karena sudah masuk 2 minggu. Karena di rumah itu per 2 minggu. Jadi belum sempat dibuka, jadi lagi di belakang. Nah, itu berjenjang. Jadi itu saudaraku ya. Banyak itu yang di video-video survei soal itu yang sorong bertumpu itu. Nah, itu semua hasil semua itu saudaraku ya. Nah, ada juga yang saya beli. Jadi kalau saudaraku, itulah tadi saya sudah perjelaskan mengenai ada ukuran ruangan RBW, tolong dirubah ya, panjang kali lebar. Ya, tolong dirubah. Ukurannya saya ulang ya. Ukurannya tadi itu yang ukuran 8 kali 14, kita rubah yang 80, panjangnya 60 kita ambil atau 65, tidak jadi masalah. Antara itu 60 atau 65. Lebar kita nambah 25 kita gunakan. Berarti kalau kita hitung panjang kali lebar 60 kali 25 karena ruangannya mepet. Nah, jangan juga terlalu 14, itu tadi 14 itu saudaraku itu memang masuk burung. Tapi siapa tahu kalau mau banyak ya. Kalau mengenai itu burung hantu nanti kan ada itu konten-konten saya untuk menghindari burung hantu. Biar kita tidak gunakan lampu kalau saya tidak pernah menggunakan namanya menggunakan yang mengakal-akali. Memang dulu maaf saya ulangi, memang pernah, tapi saya lepaskan semenjak saya tahu triknya itu penangkal burung hantu. Karena ini burung hantu ini ya kurang ngajar juga ya, sama modelnya tikus. Aduh. Oke lah saudaraku, jadi mohon maaf sudah tadi. Kalau ada kata-kataku yang tidak berkenan, jangan diambil ya. Tapi perlu dipikir-pikir dulu. Jangan sampai kita tidak ambil, nah itu yang paling pokok. Nah, jadi saya ulangi, mohon maaf kalau ada kata-kata saya tidak berkenan karena saya manusia biasa. Ada kata-kata saya terselip. Ya, sisa saudara kita yang membetulkan karena saya manusia biasa, saya manusia serba kekurangan dan apa adanya ilmu saya itu yang saya miliki, saya rasakan, itu yang saya lepaskan, itu yang saya paparkan di konten tutorial saya, ya. Nah, itu yang saya paparkan supaya saudara kita itu bisa langsung ya berhadapan, namun lewat video tapi seakan-akan saya berbicara dengan saudara. Saya kasih panduan saudara, silakan nonton supaya bisa kita amanatkan, kita bisa praktekkan di dalam ruangan lapangan, di dalam ruangan RBW. Ada terkanjal lagi perasaan di dalam ruangan RBW, komentar lagi, nanti saya jelaskan lagi, ya. Nah, saudara tidak bayar saya, ya. Saudara tidak bayar saya itu ikhlas memberi ilmu, ya. Mau berkomentar bagus, mau berkomentar yang tidak diinginkan, terserah saudara. Saya bukan saya yang rugi, saudaraku. Saudara yang rugi. Mendapat keberhasilan, keuntungan, saudara yang berhasil. Kalau saudaraku berhasil, saya lebih duluan merasa bersyukur. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna.